Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, salatuhu wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, para kiai, para asatiz, wabil khusus yang menemani kita tadi dari awal, beliau Habib Ali. Kita doakan guru-guru kita diberikan sehat afiah, guru-guru kita diberikan keistiqomahan, berkah usianya, berkah rezekinya. Segenap panitia Maulid Arba'in Masjid Baitul Makmur yang alhamdulillah ini malam didominasi oleh kaum ibu. Bapaknya mengalah di belakang. Biasanya saya kalau pengajian itu bapaknya yang di depan, ibunya yang di belakang. Kalau di sini ibunya yang di depan. Mungkin karena ini final malam ke-40. Biasanya ibu-ibu dari malam pertama bagian dapur. Ini malam ke-40 mintanya kayaknya bukan bagian dapur, bapaknya dah bagian dapur. Kita doakan semoga semangat kita, rasa syukur kita, rasa bahagia kita dengan menghadirkan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan asbab kelak kita akan dipertemukan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mendapat daripada syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seyogyanya yang langsung mengisi pengajian malam ini guru kita Ki Haji Jamaluddin Nawawi. Tadi saya telepon beliau, posisinya baru melewati Pasiraya lewat jalur belakang. Mungkin sebentar lagi sudah mau memasuki wahana. Mudah-mudahan kita bacakan suratul Fatihah. Semoga perjalanan beliau menuju tempat yang mulia ini Allah mudahkan, Allah lancarkan. Yang kita harapkan nasihat beliau, yang kita harapkan daripada pencerahan beliau, mudah-mudahan semakin menghadirkan
rasa rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seberapa pentingnya kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, seberapa besarnya yang kita keluarkan untuk Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, seberapa waktu yang kita keluarkan untuk peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya sejatinya adalah bagian daripada ikhtiar kita untuk menghadirkan dan menjalankan apa yang dititahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak-anak kita semuanya nih yang hadir, ya. Tentunya akan muncul pertanyaan di dalam benak anak kita. Apa yang munculnya? Ya, Umi, Abi umpamanya, bapak, emak umpamanya, ya, mamahnya kah, papihnya kah ditanya. Ini acara 40 hari 40 malam diadakan di sekitar perumahan Bumi Cikarang Makmur ini. Tujuannya apa? Dan ini peringatannya kok sampai terus larut malam, mengeluarkan uang yang tidak sedikit, membuat pernak-pernik yang seperti ini. Siapakah sih yang dirayakan di malam ini? Siapakah sosok yang diperingati dalam acara yang seperti ini? Maka di sini kita bisa menjelaskan bahwa malam ini kita memperingati daripada sosok yang mulia yang terlahir ke muka bumi ini, yang menjadikan rahmatan lil alamin, yang menjadikan asbab kita bisa menjalankan ibadah dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, yang menjadikan asbab adanya keimanan di dalam diri kita, yang menjadikan asbab adanya keislaman di dalam diri kita. Ini akan muncul pertanyaan yang seperti itu, dan akan mudah kita menularkan kepada anak kita, sehingga anak kita bertanya, kok ini peringatan kalau seperti ini sama saja dengan acara ulang tahun? Kenapa ulang tahun yang dirayakannya ini sosoknya sudah meninggal? Harusnya ulang tahun itu dirayakan sosok yang masih hidup. Ini yang diperingati sosoknya sudah wafat. Kalau yang wafat umumnya ini di kita yang diperingati acara apa? Haul. Loh, ini sudah meninggal tapi terus ulang tahunnya diperingati. Ini menjadi pertanyaan. Sehingga disinilah kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kita, inilah bedanya Nabi kita dengan diri kita. Inilah bedanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan diri kita. Kenapa? Karena kita ini terikat dengan kaidah al-umur bi khawatimiha. Umur itu tergantung dengan akhirnya. Kalau akhirnya baik, kita mendapat predikat husnul khatimah. Kalau akhirnya tidak baik, maka kita mendapat predikat su'ul khatimah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau maksum. Beliau terjaga. Tidak ada istilah daripada su'ul khatimah. Tidak ada istilah daripada husnul khatimah. Beliau sudah pasti husnul khatimahnya, tidak ada pilihan. Sehingga dari mulai terlahir sampai wafatnya beliau itu selalu baik.
Nah, ini yang membedakannya. Maka menjadi pengingat untuk kita semuanya. Kenapa tetap diperingati ini Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendidik anak kita, bagaimana cara mengajarkan kepada anak kita. Pendidikan yang terbaik itu seperti apa? Sedangkan diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini sosok yang subhanallah. Sekiranya di dalam riwayat, ini ada telepon Pak Kiai ini, saya terima dulu ya. Nyampe mana? Sebentar. Ada panitia, tolong handphone Pak Kiai telepon diarahkan ya. Maaf. Nah, ini yang menjadikan pertanyaan oleh kita, ya subhanallah. Rasulullah di dalam satu riwayat dikatakan sekiranya kecerdasan daripada Nabiullah Adam, daripada Nabiullah Nuh, daripada Nabiullah Ibrahim, para anbiya dan rasul dikumpulkan di dalam satu timbangan. Satu timbangan dikumpulkan tuh, ya. Lalu kecerdasan Rasulullah disimpan di timbangan yang satunya. Maka semua kecerdasan para nabi dan rasul dibandingkan dengan kecerdasan Rasulullah itu tetap lebih besar daripada kecerdasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadirkan ya perintah untuk para sahabat bagaimana pendidikan yang terbaik untuk anak kita. Apa yang harus dihadirkan untuk anak kita? Seperti itu. Maka Nabi menyampaikan addibu auladakum fi salasi khisalin, kata Nabi SAW. Ajarkan oleh kamu sekalian pada anak-anakmu pada 3 perkara. Yang pertama adalah hubbi nabiyikum. Hadirkan kecintaan kepada nabi kamu sekalian. Wa hubbi ahli baitihi. Dan hadirkan kecintaan kepada ahli baitnya nabi kamu sekalian. Wa qiraatil Quran. Dan ajarkan anak-anakmu untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, ini anak-anak kita. Yang pertama, hadirkan kecintaan kepada nabi kamu sekalian. Kenapa yang harus dihadirkan kecintaan? Karena umumnya kalau orang sudah cinta, pasti dia akan mencontoh sosok yang dicintainya. Dia akan mengikuti sosok yang dicintainya. Nih, ibu yang pakai kerudung macam-macam modelnya. Bapak yang pakai pecinya macam-macam modelnya. Pakai sorbannya macam-macam modelnya. Kenapa? Karena mencontoh sosok yang dicintainya, yang menjadi idolanya. Ada artis anu kerudungnya model apa namanya, akhirnya ibu pakai kerudung model gitu, dibilang oh bu mirip artis anu, senyum kita. Padahal oh miripnya itu kalau dilihat dari Monas, tapi sudah senang, ya sudah senang. Nah, seperti itu. Jadi hanya menghadirkan contoh, ya meniru contoh yang disukainya, kita sudah senang. Nah, kecintaan ini penting dihadirkan. Bahkan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak cukup tahu. Kenapa demikian? Kalau bicara tahu, mengetahui, ya
Orang kafir Quraisy di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui akan sosok Rasulullah, mengetahui akan kepribadiannya Rasulullah, mengetahui akan keistimewaannya Rasulullah, yang beliau sedari kecil mendapat predikat Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Orang yang terpercaya. Itu Rasulullah sedari kecil dikenal. Beliau, ya, orang kafir Quraisy punya hewan ternak. Mereka tenang kalau hewan ternaknya dititipkan kepada Rasulullah. Orang kafir Quraisy punya barang dagangan. Mereka senang berniaga bersama Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau, ya, akan dibunuh saat itu. Daripada peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW, sebelum berhijrah, beliau itu ada rencana akan dibunuh. Lalu bagaimana orang kafir Quraisy saat itu? Apakah ada kekhawatiran dan yang lainnya? Tidak, sama sekali. Padahal orang kafir Quraisy, orang Mekah saat itu, dia punya harta. Ketika dia akan pergi ke tempat yang jauh, hartanya itu dititipkan kepada Rasulullah SAW. Lalu ketika Rasulullah akan dibunuh, mereka tenang. Kenapa? Karena mereka tahu pribadinya Rasulullah tidak akan khianat dengan apa yang dititipkan kepada Rasulullah. Mereka tenang. Maka ketika Rasulullah dikabarkan selamat daripada rencana pembunuhannya orang kafir Quraisy, lalu beliau, ya, mereka mengetahui bahwa beliau Rasulullah SAW meninggalkan daripada mantunya beliau, ya, atau sepupunya beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ditinggalkan. Apa tugasnya Sayyidina Ali? Tidak hanya menempati tempat tidurnya Rasulullah, tapi beliau ditugasi untuk mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, subhanallah. Mereka tahu hal itu, tapi kenapa tidak ada keimanan? Mengapa tidak menghadirkan keyakinan di dalam syahadatnya? Karena tidak ada kecintaan di dalam dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting cinta itu, penting sekali. Lalu bagaimana menghadirkan cinta? Maka harus diperkenalkan. Maka harus dikenalkan. Pantas seorang ulama besar, Ibrahim bin Adham, beliau sampai menuturkan, al-mahabbah hiya tamratul ma'rifah. Cinta itu adalah buah daripada perkenalan. Faman arafallahu arafa rasulah, waman arafa rasulah ahabbah, waman ahabbah dakhalal jannah. Siapa orang yang kenal kepada Allah, dia pasti akan kenal kepada Rasulullah. Dan siapa orang yang kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastinya dia akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa orang yang cinta kepada Rasulullah, kata Ibrahim bin Adham, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Kok mudah sekali masuk surga itu? Ya, cukup dengan cinta. Apakah semudah itu? Dan hadirnya Bapak Ibu di tempat ini, apakah dengan landasan cinta yang sebenarnya? Setidaknya kita mengambil daripada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai, ya, alamat mahabbah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sidqul mahabbah fi salasi khisalin. Cinta sejati itu ada pada 3 hal. Kita tinggal bisa ngelihat nih, bener enggak nih kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Benar nggak kita rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? 3 cirinya. Yang pertama apa? Ayyahtara mujalasatal habibihi ala ghairi mujalasatil habibi. Seorang pecinta, maka dia akan mencari, dia akan lebih memilih mana perkumpulan yang dicintai oleh kekasihnya ketimbang perkumpulan yang lain. Malam ini acara tentu kita punya kesibukan. Apalagi walaupun TV digital sudah dihilangkan, apa analog yang sudah dihilangkan ya, ini belum punya box apa itu, set boxnya belum punya, akhirnya TV-nya masih renyek ya, bisa numpang dah ke tetangga karena ada si Andin dan sebagainya. Mungkin kita lebih memilih majelis TV atau majelis yang ada saat ini. Dan alhamdulillah hadir semua di sini, insya Allah ini tanda cinta. Begitu, ya. Nih anak-anak kita nih, ya, hadirkan rasa cinta seperti ini. Hadir di dalam majelis. Dia lebih memilih majelis yang dicintai oleh kekasihnya ketimbang majelis yang lain. Lalu majelis yang dicintai oleh Rasulullah seperti apa? Perkumpulan yang disukai oleh Rasulullah seperti apa? Kan ini yang menjadi pertanyaan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pernah Rasulullah sedang jalan-jalan ya di sekitar daripada Masjid Nabawi, jalan. Lalu di dalam perjalanan itu beliau melihat di serambi Masjid Nabawi ada beberapa sahabat. Di situ diantaranya ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Lagi kumpul. Kalau kumpul otomatis ada obrolan. Nih kayak anak-anak kita kan kumpul ngobrol kan gitu kan. Asik sini dan sebagainya. Hal seperti itu terjadi. Rasulullah daripada kejauhan beliau memandang, beliau memperhatikan. Kayaknya ini sahabat Abu Hurairah asik ngobrol ini. Lalu Rasulullah mendekat, menghampiri. Disamperin, ya Abu Hurairah ditanya, ya Abu Hurairah, ini kayaknya obrolannya asik ini. Ini lagi bahas apa? Ini lagi ngobrolin apa? Dipertanyakan seperti itu. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, kita sedang membahas daripada apa yang telah engkau sampaikan. Akhirnya kata Rasulullah, wah, saya senang ini. Saya ingin kumpul di sini nih. Seperti itu. Menjadi jawaban tuh. Ya. Maka melihat hal yang seperti itu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ingin berkumpul? Karena aku lihat ini malaikat nggak berhenti turunnya. Yang kita kenal dengan istilah malaikat rahmat. Alhamdulillah ya, guru kita sudah hadir ya. Kalau guru kita sudah hadir, saya izin. Karena jadwal majelis saya malam ini di Geraha Ciantra. Tadi saya WhatsApp, saya bilang saya datangnya telat. Nah, di informasi dari Geraha Ciantra, nggak apa-apa Ustaz, saya baca maulid dulu yang lamaan ya. Terusin lamaan deh ya. Alhamdulillah, kalau begitu saya tutup aja dah ini majelis ya. Nanti dilanjutkan sholawat oleh tim hadrah favorit kita di sini ya. Saya mohon izin, mohon pamit langsung menuju Geraha Ciantra ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.